Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang penangkal petir. Adapun kelompok kami, salah satunya saya, Dede Gunawan, Rajit Kadapi, Putu Dwi Syaputra, Dimas Aditya Atmaja, dan Aditya Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan penemu penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada banyak sistem yang beredar di pasar untuk mengamankan suatu bangunan atau area dari sambaran petir. Anti petir konvensional, sistem menyerap petir elektrostatis atau radius radioaktif. Alat ini sering disebut pula sebagai konduktor petir atau batang Franklin. Penangkal petir secara luas digunakan seluruh dunia sebagai sistem perlindungan petir. Instalasi petir dianggap efektif karena mengurangi kerugian terkait logam, terkait kebakaran dan kerusakan struktural akibat sambaran petir. Alat ini umumnya terbuat dari logam. Anti petir harus dihubungkan dengan kawat atau kabel yang akan langsung menyalurkan energi listrik ke tanah, alih-alih merambat melalui kabel telepon atau listrik yang bisa memicu kebakaran. Benjamin Franklin merupakan orang yang diakui sebagai penemu anti petir. Benjamin Franklin adalah seorang tokoh Amerika Serikat yang terkenal dan telah meninggalkan banyak karya di dalam hidupnya. Franklin adalah orang dengan banyak jenis pekerjaan dan keahlian. Ia adalah seorang wartawan, penerbit, pengarang, filantropis, abolisionis, pelayan masyarakat, ilmuwan, diplomat, dan penemuan sekaligus. Franklin juga salah satu pemimpin revolusi Amerika dan salah satu penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Kata-katanya banyak dikenal dan kutip orang, misalnya waktu adalah uang. Kemungkinan besar berasal dari dirinya. Karena ia juga seorang penerbit dan pemilik percetakan, banyak kata-kata yang masih bisa dibaca orang hingga sekarang karena ia juga banyak dan rajin menulis. Ia juga terkenal dengan percobaannya mengenai listrik atau penangkal petir. Tahukah Anda bahwa dia adalah kepala kantor pos pertama yang Amerika, pembuat perpustakaan umum pertama, dan orang yang mengorganisasikan barisan pemadam kebakaran kota. Teori tersebut bisa berguna untuk kepentingan manusia. Pada tahun yang sama, Benjamin Franklin mengemukakan pendapatnya tentang kesamaan antara listrik dan petir. Kesamaan yang dimaksud adalah dalam hal warna cahaya, arah aliran, bunyi yang dihasilkan, dan banyak lagi. Pada masa itu bukan hanya ia yang memiliki pendapat demikian, namun kemudian Franklin lah yang pertama kali membuktikan pendapatnya itu. Pada tahun 1750, dalam upayanya membuktikan bahwa petir adalah listrik, Franklin mulai berpikir untuk melindungi manusia, gedung, dan struktur lainnya dari bahaya sambaran petir. Ia kemudian menciptakan alat dari batangan besi dengan panjang 8 atau 10 kaki yang ujungnya dibuat runcing. Ia berpendapat bahwa besi berujung runcing tersebut akan menarik listrik dan dengan dihubungkan ke tanah atau ke bumi akan menggosokkan listrik statis yang berasal dari awan. Pendapat ahli lain menyebutkan bahwa besi berujung bundar akan lebih efektif. Pendapatnya ini mendapat dukungan dari Raja George ketiga. Perbedaan pendapat dan dukungan terhadap teori Franklin pada saat itu dituduh sebagai salah satu ciri ketidakpatuhan. 2 tahun berikutnya, barulah ia mencoba alat hasil rakitannya tersebut. Batang besi runcing ditempatkan pada puncak atap bangunan. Menunggu petir menyambar karena tidak sabar, ia memutuskan untuk mendekatkan alat itu menghubungkan dengan awan menggunakan layang-layang. Sebagai pemicu datangnya aliran listrik, ia menggunakan sebuah kunci yang terbuat dari logam dan menempelkannya pada layang-layang tersebut. Meski dengan beberapa upaya pencegahan, namun percobaan ini
termasuk percobaan yang sangat berbahaya. Beberapa menyebutnya bahwa Franklin terluka setelah mencoba percobaan tersebut. Hal itu juga menjadi bukti bahwa teori Franklin tentang kesamaan listrik dan petir telah terbukti. Alat penangkal temuan Franklin yang terkenal dengan nama Franklin Root kemudian banyak digunakan oleh rumah-rumah dan jenis-jenis bangunan lainnya. Rangkaian penangkal petir terbesar yang mengadopsi teori Franklin ini terlihat di kubah State House di Maryland. Penggunaannya didedikasi untuk mengenang Benjamin Franklin yang sebagai penemu. Dan berikut ini sistem penangkal petir gedung beratap kerucut. Sistem penangkal petir untuk gedung beratap kerucut lebih cocok menggunakan metode Franklin. Metode ini merupakan metode yang paling tua, tetapi metode ini masih cukup handal untuk melindungi gedung dari sambaran petir, sehingga sistem masih banyak digunakan terutama untuk gedung beratap kerucut atau kubah. Di sini dapat dilihat pada gambar 5, di mana pada angka 1 itu terdapat tiang terminasi udara, dan angka 2 ini bangunan gedung yang diproteksi, dan yang ada angka 3 ini bidang referensi, dan pada yang berangka 4 ini kawat terminal atau udara horizontal, dan yang 5 ini sudut proteksi. Elektroda batang pada metode Franklin mempunyai daerah perlindungan yang berbentuk kerucut. Dengan elektroda batang tersebut, porosnya setengah dari sudut puncak tersebut sebagai sudut pelindung. Biasanya diambil sudut 56 derajat khusus untuk gedung yang mudah terbakar. Biasanya sudut perlindungan diambil dari 45 derajat berdasarkan SNI 03 7015 2014. Menjelaskan perancangan sistem proteksi petir eksternal terisolasi untuk bangunan gedung tanpa saluran pelayanan eksternal seperti terlihat pada gambar 6, di mana pada nomor 1 itu adalah terminal udara, terminasi udara, dan yang nomor 2 itu tiang terminasi udara, yang nomor 3 itu konduktor penyalur, dan 4 sambungan tipe T bahan korosi, 5 sambungan uji. Aliran listrik mengalir ke tanah melalui konduktor sehingga sambaran petir tidak langsung mengenai bangunan. Untuk mencegah kerusakan besar akibat jaringan listrik yang tersambar petir, biasanya di dalam bangunan juga dilengkapi dengan surge arrestor atau alat penstabil arus listrik. 3. Tipe penangkal petir. Yang pertama ada penangkal petir konvensional. Perangkat sederhana yang lazimnya hanya menunggu datangnya petir untuk menyambar ujung pangkal. Prinsip kerjanya menangkap petir secara pasif, berbentuk tiang dan membutuhkan kabel konduktor. Karena bersifat pasif, bangunan dengan area luas cukup kerap ini menggunakan beberapa penangkal sekaligus pada puncak atapnya. Biasanya dipasang dan diaplikasikan di mana saja. Lebih ideal untuk bangunan yang area sempit seperti rumah tinggal. Kemudian ada penangkal petir elektrostatis menggunakan sistem ESE, Airless Streamer Emission, yang lebih efektif dalam menangkap petir. Perangkat ini memiliki elemen tambahan, yaitu air terminal yang berisi muatan listrik statis pada ujung final split zone. Dapat menyimpan ion-ion positif yang terjadi
dalam jumlah besar yang berasal dari dalam bumi. Ibarat magnet, head ini juga menarik ion-ion negatif yang ada di dalam awan sebelum ion-ion tersebut menghasilkan petir yang dahsyat. Alat ini dipasang untuk melindungi area yang cukup luas dan tidak membutuhkan kabel. Lebih ideal untuk bangunan yang area luas seperti rumah bertingkat, gedung pencakar langit, kawasan industri, perkebunan, dan bisa menjangkau radius lebih dari 50 sampai 150 meter. Kemudian ada penangkal petir radioaktif. Penangkal petir radioaktif ini dilarang digunakan berdasarkan kesepakatan internasional terhadap pemakaian zat radioaktif yang dapat mengganggu makhluk hidup dan menimbulkan bencana bagi zat yang digunakan. Nah, cara kerja penangkal petir ini dengan reaksi netralisasi ion yang menggunakan bahan radio stasiun aktif. Alat ini menghambat sistem ionisasi dimainkan dengan cara memakai zat radioaktif. Selayaknya radium 226 dan amerisium 241. Hal ini menetralkan muatan listrik awan. Jenis ini tidak disarankan untuk digunakan. Terima kasih. Baik, saya Aditya Prasetyo. Saya akan menjelaskan tentang pertimbangan memiliki penangkal petir untuk rumah. Nah, banyak pemilik rumah yang kurang pengetahuan mengenai pentingnya penangkal listrik di rumah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat berpotensi terkena dampak tersambar petir ini. Secara statistik, petir adalah bahaya cuaca yang paling sering dialami. Jika teman-teman tinggal di rumah yang tinggi, terus dikelilingi pohon yang lebih tinggi dari rumah, atau yang berjarak kurang dari 10 kaki dari bangunan rumah, atau tinggal di daerah yang sering ada sambaran petir yang tinggi, sering terjadi sambar petir lah di situ, maka sangat disarankan untuk memasang penangkal petir. Wilayah padat dengan bangunan pencakar langit rawan sama sambaran petir yang besar. Jadi kalau teman-teman tinggal di daerah seperti itu, mulai memikirkanlah untuk mencari tempat tinggal baru, untuk pindah, Anda bisa pertimbangkan. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pada penangkal listrik. Sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli atau memasang penangkal petir, ada baiknya teman-teman itu kenal dulu bagian-bagiannya. Nah, teman-teman tuh perlu tahu supaya nanti pas beli bisa dicek kelengkapan komponen atau bagian-bagiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian penting penangkal listrik. Nah, yang pertama itu ada air terminal atau head. Air terminal atau head berada pada bagian ujung atas pada penangkal konvensional. Bentuknya itu menyerupai ujung tombak. Sementara itu pada penangkal elektrostatis, air terminal head ini cenderung lebih besar dan lebar, berbentuk menyerupai payung. Fungsi air terminal adalah untuk menjadi sasaran sambaran petir. Jadi kalau seandainya petirnya nyamber itu, ini dulu yang kena itu. Baru dia ngalir ke komponen lain terus ke bawah tanah. Nah, yang kedua itu ada konduktor. Konduktor adalah kabel yang berfungsi untuk mengalirkan tenaga yang tertangkap air terminal menuju grounding. Nah, jadi dia ini kabelnya setelah air terminal ini dia langsung jumpa konduktor ini, kabel ini. Nah, yang ketiga itu ada grounding. Grounding adalah bagian penangkal yang berada di dalam tanah. Pembuatan dan penempatan grounding tidak boleh berada terlalu dekat dengan bangunan rumah. Baik, lanjut saya akan menjelaskan tentang pemasangan penangkal petir konvensional. Pemasangan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Dibanding tipe elektrostatis, penangkal konvensional tergolong mudah dipasang, bahkan bisa dilakukan sendiri. Namun sebelum pemasangan, sebaiknya teman-teman itu konsultasi dulu sama penjual alat, serta membaca panduan instalasi yang benar. Di sini saya akan
menjelaskan tentang langkah-langkah pemasangannya. Nah, yang pertama itu siapkan sistem grounding terlebih dahulu. Dengan melihat tata letak serta struktur tanah yang dimiliki, tanam ground root hingga mencapai kedalaman air tanah agar petir dapat tersalur ke dalam tanah. Yang kedua, buat sambungan jalur petir dengan kabel konduktor yang menghubungkan antara grounding dan hindari pemasangan kabel berlekuk atau membentuk sudut runcing agar tidak terjadi loncatan muatan listrik saat terjadi petir. Yang ketiga, tentukan posisi split zen di bagian tertinggi dari bangunan yaitu atap. Yang keempat, pastikan seluruh jaringan perangkat sudah terpasang dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajab Gaddafi. Saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya mengenai perawatan penangkal petir. Nah, jadi di sini perawatan penangkal petir rumah itu perawatan penangkal petir rumah merupakan sebuah alat perawatan penangkal petir rumah yang dipakai sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi atau earthing atau ground. Dengan alat perawatan penangkal petir rumah ini diharapkan petir tidak merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada alat perawatan penangkal petir rumah: batang perawatan penangkal petir rumah konvensional atau batang perawatan penangkal petir rumah radius atau perawatan penangkal petir rumah current, perawatan penangkal petir rumah current, perawatan penangkal rumah petir rumah Thomas, perawatan penangkal rumah petir UFO, perawatan penangkal petir rumah Nimbus, perawatan penangkal petir rumah EV, perawatan penangkal petir rumah Brevton, perawatan penangkal petir rumah Halita Pulsar, perawatan penangkal petir rumah Stormster, perawatan penangkal petir rumah Gen, perawatan penangkal petir rumah Guardian, perawatan penangkal petir rumah Viking, kabel konduktor dan tempat pembumian atau earthing atau grounding, batang perawatan penangkal petir rumah konvensional. Batang perawatan penangkal petir rumah konvensional adalah batang tembaga perawatan penangkal petir rumah konvensional yang ujungnya runcing, ya seperti yang sering kita lihat di rumah-rumah yang banyak digunakan itu lebih ke yang rumah bergaya klasik, cuman seharusnya setiap rumah itu punya penangkal petir ya. Nah, setelah itu kita masuk di batang perawatan penangkal petir rumah konvensional yang dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Perawatan penangkal petir rumah konvensional itu sehingga dapat memperlancar proses tarik menarik dengan muatan listrik yang ada di awan. Batang runcing perawatan penangkal petir rumah konvensional ini dipasang di bagian puncak suatu bangunan atau gedung. Nah, biasanya kalau kita lihat itu ada tuh di ujung-ujung atapnya itu mempunyai seperti tombak gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk penangkal petir gitu. Nah, batang perawatan penangkal petir rumah radius. Batang perawatan petir rumah radius adalah sebuah terminal unit perawatan penangkal petir rumah yang bisa menyebarkan elektrostatis dan perawatan penangkal petir rumah radius ini sangat bergantung pada posisi tempatnya dari atas bangunan. Semakin tinggi letak posisi terminal perawatan penangkal petir rumah radius, maka akan menghasilkan jarak perlindungan yang semakin besar. Nah, jadi di sini dijelaskan kalau semakin besar radiusnya, maka perlindungan untuk penangkal petir juga itu akan semakin besar. Selain itu, intensitas petir atau curah petir tahunan di sebuah wilayah juga dapat mempengaruhi radius proteksi terminal unit perawatan penangkal petir rumah radius tersebut. Bila sebuah wilayah memiliki intensitas sambaran petir yang sangat tinggi, misalnya di daerah pegunungan atau daerah perbukitan, maka standar kinerja perawatan penangkal petir rumah radius atau proteksi terminal unit perawatan penangkal petir rumah harus dinilai 85% dari kinerja optimal. Nah, jadi contohnya misalkan penangkal petirnya itu ya dari 100% itu maksimal yang bisa kita gunakan itu hanya 85%, berarti toleransinya itu 15%. Jadi kalau misalkan kapasitas rumah kita itu contohnya misalnya untuk penangkal petirnya 10, ya berarti yang hanya bisa digunakan itu kurang lebih 8,5-nya saja optimalnya, seperti itu gitu. Jadi kita harus sesuaikan kapasitas berapa nih yang harus
kita gunakan gitu. Nah, untuk kabel konduktor atau kabel BC perawatan penangkal petir rumah tersebut dari jalinan kawat tembaga. Diameter jalinan kabel konduktor sekitar 1 cm hingga 2 cm. Kabel konduktor atau kabel BC perawatan penangkal petir rumah berfungsi meneruskan aliran muatan listrik dari batang perawatan penangkal petir rumah bermuatan listrik ke tanah atau bumi. Nah, jadi setelah batangnya itu tersambar, nah itu kabelnya akan meneruskan aliran listrik dari petir tersebut ke arah bawah, yaitu ke bumi. Nah, jadi kita balikkan lagi ke tanah gitulah. Sampai situ bisa dipahami ya. Nah, untuk kabel konduktor atau kabel BC perawatan penangkal petir rumah tersebut dipasang pada dinding di bagian luar bagian alat proteksi perawatan penangkal petir rumah. Nah, setelah itu masuk ke tempat pembumian atau earthing atau grounding. Nah, ini yang saya bilang tadi, masuk ke bumi lagi. Nah, jadi perawatan penangkal petir rumah, tempat pembumian atau grounding perawatan penangkal petir rumah berfungsi mengalirkan semua muatan listrik dari kabel konduktor atau kabel BC ke batang pembumian atau ground rod yang tertanam di tanah. Batang pembumian sebaiknya terbuat dari bahan tembaga murni dengan diameter 1,5 cm dan panjang sekitar 1,8 sampai 3 meter. Nah, jadi kalau misalkan kita yang di atasnya itu batang yang biasanya kita lihat di atap itu sudah bagus, cuman untuk groundingnya juga tidak bagus, sama kan hasilnya tidak maksimal gitu untuk penangkal petirnya gitu. Jadi memang harus sama-sama bagus ya. Ya minimal kita mengikuti minimum yang maksudnya yang sudah ditetapkan gitu. Ya seperti ini, minimal diameternya tuh 1,5 cm dan panjangnya itu sekitar 1,8 meter sampai 3 meter. Kalau bisa jangan di bawah itu. Nah, untuk cara kerjanya, perawatan penangkal petir rumah radius pada saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah atau bumi akan segera tertarik ke atas gitu. Oke, sekian saja dari presentasi saya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Assalamualaikum.